figur teladan sepanjang zaman. Kami hadirkan Kisah Mulia. Pendengar yang budiman dimanapun saat ini Anda berada, di kesempatan yang berbahagia kali ini kembali kita akan melanjutkan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah Nabi Yusuf alaihissalam dipenjara, padahal ia tidak bersalah, pada suatu hari raja tidur dan bermimpi melihat 7 ekor sapi yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus, dan 7 bulir gandum yang hijau, dan 7 lainnya yang kering. Maka raja pun segera bangun dari tidurnya dalam keadaan terkejut. Ia pun segera mengumpulkan para pemukanya dan menceritakan mimpinya itu, serta meminta mereka menakwil mimpi itu. Tetapi mereka semua tidak sanggup. Mereka juga berusaha memalingkan raja dari mimpi itu agar ia tidak dibuat cemas olehnya, sambil berkata, sebagaimana tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Yusuf ayat ke-44. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu adghathu ahlam wa ma nahnu bita'wilil ahlami bi'alimin. Itu adalah mimpi-mimpi yang kosong dan kami sekali-kali tidak tahu mentakwilkan mimpi itu. Meskipun demikian, raja tetap gelisah atas mimpinya itu dan terus berusaha mengetahui maksud mimpinya. Hingga akhirnya tukang pemberi minum raja yang telah dibebaskan dari penjara teringat dengan teman satu penjaranya dahulu, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam, dan meminta agar ia bisa masuk ke dalam penjara untuk menemui Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika itulah ia meminta Nabi Yusuf alaihissalam menakwilkan mimpi raja itu. Maka Nabi Yusuf alaihissalam menakwilkannya, bahwa sapi yang gemuk dan 7 bulir gandum hijau itu adalah 7 tahun, di mana pada tahun tersebut penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Sedangkan 7 sapi kurus dan 7 bulir gandum kering adalah tahun-tahun kemarau. Nabi Yusuf alaihissalam tidak hanya menakwilkan mimpi, tetapi menawarkan cara terbaik bagi mereka dalam mengatasinya, yaitu mereka harus menyimpan hasil tanaman mereka untuk menghadapi tahun-tahun kemarau dengan cara membiarkan gandum di bulirnya kecuali sedikit untuk dimakan, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan kelapangan. Ketika tukang pemberi minum raja telah mengetahui takwilnya, maka ia segera kembali ke raja dan memberitakan apa yang dikatakan Nabi Yusuf alaihissalam kepadanya. Maka raja pun bergembira sekali. Lalu raja bertanya tentang orang yang menakwilkan mimpinya itu. Maka tukang pemberi minum raja memberitahukannya, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Mendengar jawabannya, maka raja segera meminta agar Nabi Yusuf alaihissalam dibawa ke hadapannya. Lalu utusan raja segera menemui Nabi Yusuf alaihissalam. Tetapi Nabi Yusuf alaihissalam menolak menemuinya, sampai jelas kebersihan dirinya dan bahwa dirinya tidak bersalah, agar raja mengetahui tentang apa yang terjadi pada kaum wanita di kota itu. Pendengar yang budiman, kemudian raja pun mengirim utusan untuk menemui istri Al-Aziz dan meminta wanita-wanita lainnya, serta bertanya kepada mereka tentang masalah Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka pun mengakui kesalahan mereka, serta menyatakan taubatnya. Mereka berkata, Maha suci Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya. Istri Al-Aziz pun juga menjelaskan kebersihan Nabi Yusuf alaihissalam di hadapan manusia. Ketika itulah raja mengeluarkan ketetapan bersihnya Nabi Yusuf alaihissalam dari tuduhan yang ditujukan kepadanya dan memerintahkan agar Nabi Yusuf alaihissalam dikeluarkan dari penjara. Bukan hanya itu, setelah didakwahkan kepada tauhid dan menerimanya, sang raja juga memuliakan Nabi Yusuf alaihissalam dan mendekatkan dirinya kepadanya. Lalu raja memberikan pilihan kepadanya untuk memilih jabatan yang ia mau. Maka Yusuf alaihissalam berkata,
sebagaimana tertera dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Yusuf ayat ke-55. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Falamma kallamahu qala innakal yawma ladaina makinun amin. Ij'alni ala khazainil ard, inni hafizun alim." Yang artinya, maka tatkala raja telah berbicara tentang tauhid dengan Yusuf, dia berkata, "Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi lagi dipercayai pada sisi kami. Jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir. Sesungguhnya aku orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan." Pendengar yang budiman, raja pun setuju terhadap permintaan Nabi Yusuf alaihissalam itu karena amanah dan ilmunya. Selanjutnya apa yang dimimpikan raja pun terwujud satu persatu. Di tengah-tengah pembagian bahanan makan untuk kebutuhan sehari-hari yang dilakukan Nabi Yusuf alaihissalam kepada rakyat, tiba-tiba Nabi Yusuf alaihissalam bertemu dengan orang-orang yang ia kenali, baik bahasanya, fisiknya, dan nama-namanya. Orang-orang ini datang secara tiba-tiba tanpa disadari sebelumnya, dan ternyata mereka adalah saudara-saudaranya, anak-anak ayahnya, yaitu Nabi Ya'qub alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam mengenali mereka, namun mereka tidak mengenalnya lagi. Merekalah yang dahulu melempar Nabi Yusuf alaihissalam ke dalam sumur ketika ia masih kecil. Namun sekarang mereka datang karena butuh bahan makanan. Kendati seperti itu, Nabi Yusuf alaihissalam pun tetap berbuat baik kepada mereka, dan mereka juga bermuamalah secara baik kepadanya. Selanjutnya Nabi Yusuf alaihissalam menanyakan keadaan mereka dan jumlah mereka. Lalu mereka memberitahukan bahwa jumlah mereka ada 12 orang. Seorang dari mereka pergi dan masih ada saudara kandungnya yang sedang bersama ayahnya, karena ayahnya mencintainya dan berat untuk melepaskannya. Setelah Nabi Yusuf alaihissalam menyiapkan bahan makanan untuk mereka, di mana masing-masing mereka memperoleh seukuran beban unta, maka Nabi Yusuf alaihissalam berkata, sebagaimana tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Yusuf ayat ke-59 dan 60. "Qala tuni bi akhil lakum min abikum, ala tarawna anni awfil kaila wa ana khairul munzilin. Fa'in lam ta'tuni bihi fala kaila lakum indi wa la taqrabun." Yang artinya, bawalah kepadaku saudara kalian yang seayah dengan kalian, yaitu Bunyamin. Tidakkah kalian melihat bahwa aku menyempurnakan takaran dan aku adalah penerima tamu yang terbaik? Jika kalian tidak membawanya kepadaku, maka kalian tidak akan mendapat takaran lagi dariku, dan jangan kalian mendekatiku. Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam berkata, "Kami akan membujuk ayah untuk membawanya kemari, dan sesungguhnya kami benar-benar akan melaksanakannya." Lalu pendengar, Nabi Yusuf alaihissalam memerintahkan para pelayannya untuk memasukkan barang-barang yang sebelumnya mereka jadikan sebagai penukar atau barter untuk gandum yang mereka terima dari Mesir ke dalam karung-karung mereka, agar mereka mengetahuinya ketika mereka telah kembali kepada keluarganya, yakni agar mereka mengembalikan barang-barang itu ke Mesir, atau karena Nabi Yusuf alaihissalam khawatir nanti mereka tidak mendapatkan sesuatu untuk menukar lagi. Yang demikian itu dilakukan Nabi Yusuf alaihissalam agar mereka bersedia kembali lagi kepadanya. Akankah saudara Nabi Yusuf alaihissalam kembali dan mengajak Bunyamin ke Mesir? Kita akan simak kelanjutan kisahnya pada edisi berikutnya, insyaallah. Wallahu a'lam. لظى الأشواق يلفحني ويسعر من براكيني وصبري لم يعد يقوى